Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas Media Relation, hari ini kita bertemu pada pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini sesuai dengan SAP, kita akan membahas bagaimana kekuatan dari media massa. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah sempat bahas berkaitan dengan definisi dari apa itu media relation. Pada hakikatnya, media relation adalah bagaimana kita sebagai pihak perusahaan, sebagai pihak PR bisa menjalin relasi dengan media sebaik-baiknya, dan relasi tersebut adalah relasi yang saling menguntungkan ya, dan relasi itu tidak hanya membantu pekerjaan kita sebagai seorang PR, tapi juga membantu pekerjaan media itu sendiri. Baik, kemarin sempat kita bahas berkaitan dengan sostek. Masih ingat ya apa itu sostek? Sostek atau SOSTAC itu kita belajar tentang bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh media ketika dia menyusun sebuah strategi program berkaitan dengan media relation. Sostek itu secara ringkas bisa saya sebutkan seperti ini. Jadi sostek itu S-nya situation, di mana posisi sekarang. Jadi posisi dari program Anda itu seperti apa, atau perusahaan Anda itu seperti apa. Kemudian O-nya itu objektif, pada posisi dan kondisi seperti apa yang diinginkan. Jadi saat ini posisi dari perusahaan Anda itu mau di up seperti apa. Dan objektif pada posisi dan kondisi di mana yang ingin diinginkan oleh perusahaan Anda. Kemudian strategi atau S, bagaimana mencapai posisi itu. Dan T, taktis, bagaimana kita mencapai itu secara lebih detail dan teknis begitu ya, taktisnya. Kemudian A-nya atau action, apa kira-kira tindakan spesifik yang diperlukan dalam taktik per langkah dan bagaimana bisa mencapai itu. Dan kemudian kontrol, dimensi yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sostek itu adalah kontrol. Kontrol adalah bagaimana kita tahu bisa sampai di situ. Berarti ada evaluasi begitu ya. Nah, sostek ini sebenarnya adalah implementasinya cukup mudah ya ketika kita membahas strategi program, karena sostek ini juga bisa mengukur seberapa kreatif kita ketika menyusun strategi program. Nah, ini penjelasan singkat tentang sostek di pertemuan minggu lalu ya, yang saya janjikan untuk saya jelaskan di minggu ini. Semoga Anda juga sudah membaca apa itu definisi dari sostek, sehingga ketika saya menjelaskan Anda tidak bingung lagi. Baik, peserta mata kuliah Media Relation, sekarang kita masuk ke kekuatan media massa. Media is powerful. Ya, media itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kita sebagai insan PR, kita mempelajari media relation atau hubungan dengan media. Ya, kita akan bicara dalam konteks media era reformasi dan juga media relation. Demokrasi pada saat ini akan mendorong 3 hal. Salah satunya kebebasan sipil yang lebih luas memang menuntut kita untuk lebih kreatif dan aktif sebagai sebuah perusahaan, begitu ya. Bagaimana di situasi yang kita alami saat ini, media juga punya kebebasan ya untuk menyampaikan informasi. Di sini kita sebagai partner media, kita harus mengetahui bahwa kondisi demokrasi di Indonesia memang memungkinkan media untuk melakukan kebebasan sipil yang lebih luas. Hal ini tentu berbeda dengan negara-negara yang tidak menganut demokrasi, di mana medianya tidak bebas lagi. Kemudian, demokrasi juga memaksimalkan peluang bagi penentuan dari nasib sendiri. Nah, demokrasi ini juga membuka peluang bagi media maupun perusahaan, dalam hal ini adalah kita, untuk bagaimana kita memaksimalkan peluang. Nah, dengan demokrasi kita bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi dengan lebih bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perusahaan juga punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh perusahaannya kepada khalayak. Salah satu channelnya adalah melalui media. Kita tidak bisa menghilangkan peran serta media dalam hal ini. Dan demokrasi juga mendorong otonomi moral. Nah, pendapat seseorang terkait dengan perusahaan kita atau produk kita atau program kita ini juga dipengaruhi oleh bagaimana publikasi yang kita lakukan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa persepsi atau pendapat di masyarakat itu
dipengaruhi oleh bagaimana media menyampaikan sesuatu, sehingga ini menjadi hal yang harus kita cermati juga, bahwa memang demokrasi mendorong otonomi moral, mendorong bagaimana seseorang bersikap, bagaimana seseorang menilai itu baik dan buruk, begitu. Itu berdasarkan dari apa kata media juga. Nah, ada istilahnya disebut sebagai rezim media. Rezim media digunakan untuk menandai suatu sistem media yang bekerja mandiri tapi tak sendiri. Nah, banyak yang kita alami ya, yang kita amati mungkin saat ini, atau mungkin yang dulu pernah saya alami dalam rezim media. Media itu memang secara prinsip memang dia memiliki kemandirian ya, untuk mengolah berita, untuk menyajikan berita apa, untuk memilah angle beritanya itu apa, mengambil sudut pandang yang mana, point of view-nya sebelah mana, news value mana yang diangkat. Memang media memiliki kekuasaan atau bisa bekerja mandiri, tapi kita juga harus ingat bahwa media tidak sendiri. Nah, tidak sendiri itu karena apa? Karena dia juga dikelilingi oleh sistem-sistem sosial yang mengikatnya, termasuk pasar ya, kepentingan pasar, kepentingan pemilik modal, kepentingan politik, kepentingan pemerintahan dan sebagainya. Jadi, ketika kita berelasi dengan media, kita harus memahami bahwa media adalah sebuah sistem yang bekerja mandiri, tapi sejatinya mereka tidak sendiri. Mass media is powerful. Anda mungkin masih ingat dengan beberapa kasus yang berkaitan dengan media massa gitu. Kita ambil contoh yang baru-baru ini adalah tentang UU Cipta Tenaga Kerja. Di situ kita nggak bisa menafikan bahwa memang peranan media dalam membuat publikasi itu cukup besar juga berkaitan dengan bagaimana menggiring opini publik dari masyarakat. Media memegang peranan penting dalam hal informasi, termasuk membentuk opini publik dan juga menghibur dari publik. Nah, opini publik ini memang bisa berbahaya, bisa juga bermanfaat gitu ya. Bermanfaatnya kita bisa mengagulkan tujuan atau keinginan yang sedang kita susun begitu. Berbahayanya dia juga bisa menghancurkan begitu. Kalau dikatakan, kemarin saya sempat katakan bahwa media bisa membuat orang menjadi gembel dalam waktu singkat dan bisa menjadi raja dalam waktu singkat pula gitu. Nah, salah satunya melalui opini publik ini gitu. Dan ketika media memang memiliki peranan untuk membuat opini publik, maka kita harus tahu bagaimana cara kita berelasi dengan media, karena kita tahu bahwa mass media is powerful. Kalau kita salah mengemas pesan, kita salah mengemas strategi, bisa jadi opini publik ini yang justru menghancurkan perusahaan kita. Dan media ini juga punya fungsi gitu ya, peran penting dalam menghibur publik begitu. Bagaimana media bisa memberikan informasi yang penting untuk publik, menghibur publik. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana cara kita untuk menyusun pesan yang dibutuhkan oleh media itu sendiri. Nah, di mana letak kekuatan media? Kekuatan media terletak pada peran media itu sendiri dan juga framing. Nggak bisa kita pungkiri bahwa memang media memiliki kuasa untuk membentuk framing. Kenapa media itu memiliki kuasa untuk membentuk framing? Ya, mungkin Anda bisa lihat, Anda bisa bayangkan misalnya ada gambar seorang yang saling kejar-mengejar begitu ya. Yang satu orang yang di belakang membawa pisau, orang yang di depan berlari. Tapi ketika orang yang di depan berlari itu dia sepatunya lancip gitu ya, bisa jadi ketika media mengcapture peristiwa itu, media malah membuat sebuah pesan bahwa yang akan membunuh itu justru yang bersepatu lancip, bukan yang membawa pisau, karena memang capture media itu terbatas. Cara pandang media itu dibatasi oleh space, dibatasi oleh layar kaca, dibatasi oleh jumlah kata, dibatasi oleh jumlah suara begitu. Sehingga ini memungkinkan terjadi framing. Kita harus tahu nih istilah, sebagai seorang PR, kita harus tahu istilah-istilah framing dan juga media ini. Oleh karena itu, cara penyampaian media ini bisa menghasilkan perubahan pola pikir, dan ini adalah tantangan bagi media relation officer.
Jadi ketika mode of address atau cara media menyampaikan sesuatu itu bisa menghasilkan perubahan pola pikir melalui opini publik, melalui framing yang mereka buat, ini menjadi tantangan bagi media relation untuk bagaimana sih mengemas pesan yang tepat agar yang kita inginkan itu bisa dipublikasikan oleh media sesuai dengan kebutuhan media, terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Ini inti dari media relation sebenarnya. Nah, Anda masih ingat kasus The Power of Media? Media bisa membuat orang menjadi gembel dalam waktu singkat dan raja dalam waktu singkat pula. Anda masih ingat kasus Ahok dan Al-Maidah? Nah, bagaimana Ahok kemudian dipenjara karena UU ITE, karena kasus Al-Maidah. Siapa yang berperan di sana? Ya media. Media bisa melakukan itu gitu. Jadi publikasi yang masif tentang Ahok itu bisa membuat seseorang menjadi tidak lagi dipercaya oleh publik. Kemudian peristiwa trial by the press yang terjadi pada Presiden Habibie ketika mau terlepasnya Timor Leste atau Timor waktu itu dari Indonesia. Peristiwa trial by the press atau penghakiman oleh media itu menimpa pada mantan Presiden B.J. Habibie waktu itu menjadi presiden ketika terjadi jajak pendapat yang akan melepaskan Timor dari Indonesia sehingga menjadi Timor Leste. Waktu itu marwah atau wibawa dari Presiden Habibie jatuh sehingga kemudian Habibie diturunkan. Itu salah satu korban dari trial by the press atau penghakiman media. Kemudian kasus COVID ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah dan menangani COVID. Cara gaya berkomunikasi pemerintah yang berbeda-beda atau dalam istilahnya adalah mencela begitu ya, yang hari ini katanya berbahaya, yang besok berbahaya, itu membuat sebuah kekuatan sendiri yang berefek pada masyarakat begitu. Media memiliki kekuatan ketika kemudian pemerintah menyampaikan informasi seperti itu dan kemudian media menggiring opini bahwa pemerintah itu mencela sehingga akhirnya apa yang terjadi, masyarakat jadi ada yang tidak percaya dengan COVID, ada yang percaya, ada yang setengah percaya begitu. Karena apa, penanganan dari pemerintah di framing atau dibuat oleh media itu adalah kesannya adalah pemerintah itu tidak konsisten begitu. Nah, apakah benar pemerintah tidak konsisten? Nah, tentu ini kita perlu teliti apakah benar ini adalah ulah dari media. Tapi kita bisa lihat saat ini masifnya pemberitaan berkaitan COVID juga menimbulkan titik jenuh pada masyarakat ya. Betapa media ini memiliki kekuasaan untuk exposure berita sehingga kemudian bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Kalau Anda buka E100 kalau berkaitan dengan berita COVID, coba lihat komentar-komentar netizen itu. COVID lagi, kemudian tercipta stereotype bahwa Allah nanti setiap yang sakit di rumah sakit di-COVID-kan. Mostly komentar netizen seperti itu. Ya, exposure yang begitu luar biasa berkaitan COVID yang dilakukan oleh media, ini menurut saya justru juga tidak menjadikan media berperan optimal dalam penyampaian informasi, tapi exposure yang berlebihan ini membuat masyarakat jadi semakin bingung juga. Nah, kita harus menyadari kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kekuatan media ini, sehingga sebagai seorang PR kita tahu bagaimana kita harus bersikap, berstrategi ketika kita menghadapi karakter media yang demikian rupa, yang sedemikian ini. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang media adalah yang pertama berkaitan dengan segmentasi media massa. Ketika kita memilih ingin menyampaikan sebuah program kegiatan untuk media, kita harus tahu siapa segmentasi media massa itu. Kalau kita mau, katakanlah ambil contoh pasang iklan aja yang berbayar, misalnya relasi media yang berbayar, misalnya pasang iklan gitu ya, atau bikin event atau bikin CSR gitu. Kita perusahaannya adalah perusahaan pembalut wanita. Kan nggak mungkin kita undang media-media agriculture begitu atau majalah-majalah tanaman, kan tidak matching. Nah, harusnya kita undang adalah mereka yang fokusnya adalah pada perempuan. Nah, jadi segmentasi media massa kita harus mengenali betul. Tidak semua media kita artinya bukan kita rangkul, artinya tidak semua media perlu kita undang. Kita sesuaikan dengan segmentasi dari media massa itu. Kemudian tiras media massa ini berkaitan dari jumlah oplah atau jumlah terbitan yang dimiliki oleh media. Antara media cetak, media elektronik maupun media online tentu berbeda ya untuk tirasnya. Untuk media cetak semakin tinggi oplah yang diterbitkan,
atau semakin tinggi jumlah eksemplar, maka media tersebut termasuk media mainstream karena semakin banyak yang beli. Kemudian media elektronik, semakin tinggi, semakin banyak acara-acara kegiatannya yang masuk ratingnya tinggi, maka semakin masuk kategori media yang mainstream media tersebut. Kalau untuk online, indikasinya dari apa? Dari tingkat citasi atau tingkat kunjungan ke media tersebut. Ini bisa menjadi indikasi bahwa media tersebut menjadi rujukan atau media mainstream atau bukan. Jadi media mainstream ini adalah media arus utama, media yang menjadi rujukan pertama ketika seseorang akan mencari informasi. Jadi hati-hati ketika kita menjalin relasi media dengan siapa. Jangan kemudian terjebak pada media bodrek, media yang kemudian tidak memiliki oplah, tidak memiliki tiras begitu. Dan hal yang ketiga yang penting lainnya tentang media itu adalah berkaitan dengan kepemilikan dan ideologi media. Nah, kita harus tahu nih, makanya sering-sering baca-baca penelitian ya yang berkaitan dengan framing begitu. Di situ akan kelihatan tuh bagaimana ideologi media tertentu yang satu dengan yang lain. Kepemilikan itu juga berkaitan erat dengan konvergensi media. Di sisi lain konvergensi itu merugikan, di sisi lain juga menguntungkan gitu ya. Sisi merugikannya apa? Kita jadi tahu bahwa ketika pemberitaan di satu hal ini tidak berkenan bagi pemiliknya, maka di media lain tidak akan dimuat begitu. Jadi ini berkaitan dengan kepemilikan, ideologi media. Misalnya kalau Kompas itu lebih mengarah ke Nasrani, kalau Republika itu Muslim begitu. Jadi ideologi media ini juga berpengaruh pada cara mereka memilih narasumber, cara mereka memframing sebuah berita. Ini juga mempengaruhi. Ini bukan kata saya, tapi hasil riset ya. Kemudian yang keempat adalah karakter pengelola media massa. Nah, ini karakter dari pengelola media massa juga perlu kita perhatikan. Bagaimana mereka biasanya karakteristik dalam berelasi dengan perusahaan-perusahaan atau organisasi eksternal di luar media massa tersebut. Ini perlu kita pelajari juga tentang berkaitan dengan karakter pengelola media massa. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dan cara kerja media. Intinya, media itu ketika memberitakan sebuah pemberitaan atau isu, dia pasti akan membutuhkan pesan kunci yang kuat. Pesan kunci yang kuat ini kata lainnya adalah news value. Jadi kita bisa kok mempromosikan secara gratis informasi-informasi kepada media secara gratis dengan menunjukkan pesan kunci yang kuat atau news value. Seperti contoh kemarin itu, kita ambil peristiwa kejadian ini nih. Prodi Ilmu Komunikasi ketika membuat ospek jurusan atau pengenalan studi untuk mahasiswa baru. Mereka menggunakan judul PSBB. Nah, media banyak yang mempublikasikan secara gratis itu. Karena apa? Karena ada kata PSBB. Ini kan sesuatu yang lagi lagi tren. Kemudian media mengangkat judulnya adalah komunikasi menerapkan PSBB total. Padahal sebenarnya itu adalah judul yang menjebak. Karena yang dimaksud PSBB adalah pengenalan studi berdaring dan berkemajuan. Jadi itu ospek gaya baru ala Prodi Ilmu Komunikasi. Pesan kunci yang kuat ini memungkinkan media untuk memuat pemberitaan Anda secara gratis. Kemudian ini berkaitan dengan pekerjaan saya di FISIP UMM ya, sebagai PIC Humas FISIP. Saya senang sekali kalau misalnya berita yang saya dimuat begitu saja oleh media tanpa banyak diedit. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa memang news value yang kita tawarkan itu layak. Dan ini menjadi salah satu keberhasilan indikator pekerjaan seorang PICPR atau Media Relation Officer. Karena kalau di FISIP UMM itu media relation-nya itu include dalam pekerjaan-pekerjaan kehumasan, maka media relation juga include dalam PIC Humas. Nah, pesan kunci ini menjadi penting sekali, news value menjadi penting sekali. Oleh karena itu, kita sebagai seseorang yang menguasai, mengerti, mempelajari ilmu PR dan jurnalistik, ini sebuah keuntungan tersendiri ketika kita bekerja di bidang relasi media. Sebagai contoh misal, karena saya dulu adalah mantan jurnalis, ketika misalnya saya bikin berita dan ini beritanya akan dipublikasikan keluar, maka saya harus pastikan bahwa news value yang diangkat itu penting untuk media. Bukan semata-mata penting untuk perusahaan saya, tapi penting untuk media. Jadi kita memikirkan kepentingannya adalah tidak hanya kepentingan dari organisasi kita atau FISIP dalam hal ini, tapi yang lebih penting adalah kalau ini dimuat di media, layak apa tidak. Pesan kunci menjadi salah satu kekuatan di sana.
Kemudian good looking untuk kebutuhan audiovisual. Kenapa sih UMM ini capek-capek nerbangin terjun payung untuk kemarin Pesmaba, penutupan Pesmaba itu harus sewa 4 penerjun payung dari TNI, kemudian dikibarkan Pesmaba UMM kampus tangguh dan sebagainya. Kenapa harus capek-capek buat seperti itu? Terus kemudian kenapa harus ada setting ketika kemudian waktu pembukaan Pesmaba itu Pak Rektor datang menggunakan sepeda, kemudian Pak Wakidi menggunakan mobil golf, itu disetting semua karena apa? Agar memenuhi unsur good looking untuk kebutuhan audiovisual. Beda kan rasanya kalau misalnya Pak Rektor jalan kaki dari kantornya ke Dom, dengan beliau naik sepeda bersama-sama bareng dengan sesama pejabat begitu, dan kemudian Pak Wakidi sebagai sekretaris BPH yang lebih tinggi dari rektor, beliau naik mobil golf. Itu kan beda kalau untuk konsumsi kebutuhan audiovisual. Karena good looking ini penting untuk kebutuhan audiovisual, tidak hanya good looking yang glowing, itu juga penting sih. Kenapa orang yang masuk ke TV itu biasanya glowing dan cantik dan ganteng. Tapi ini juga berkaitan dengan ketertarikan seseorang ketika dalam konteks audiovisual, ketertarikan dari sebuah peristiwa. Oleh karena itu kenapa UMM begitu harus disetting sedemikian rupa? Kenapa sih penutupan aja kok pakai terjun payung dan sebagainya? Ini untuk memenuhi kebutuhan good looking. Kemudian hindari no comment. Jangan sekali-sekali kemudian Anda sebagai media relation officer mengatakan no comment. No comment is comment. Jadi itu prinsipnya dalam media relation. No comment itu adalah komen itu sendiri, sehingga Anda akan dianggap sebagai orang yang cuek. Nah, ini ya penjelasan dari pesan kunci. News value tadi sebenarnya memenuhi unsur apa sih news value itu? News value itu memenuhi unsur aktual ya, yang pertama. Apakah peristiwa yang informatif itu sesuatu yang baru terjadi? Ini penting, karena kalau itu sesuatu yang lama nggak akan laku media, kecuali itu untuk features. Kalau untuk hard news atau berita langsung, ini membutuhkan informasi yang aktual. Berdampak, apakah ia punya berdampak besar bagi audiens? Ketika kemudian UMM membuat penutupan Pesmaba dengan mengundang artis mahal, itu bukan sekedar untuk hedon-hedon aja, nak, tapi untuk menimbulkan pesan kunci nih loh. Apakah punya dampak besar bagi audiens? Ya, keren, Malang UMM dihadiri oleh artis nasional. Luar biasa. Apakah ia sesuatu yang tidak atau luar biasa? Nah, sesuatu yang luar biasa akan menarik media, gitu ya. Nah, jumlahnya besar. Misalnya Pesmaba UMM dihadiri oleh misalnya 8.000, wah itu kan besar, kerumun, dan waktu 2019 itu kan publikasi media cukup kuat juga. Menarik, ada yang unik nggak? Nah, tadi news value terkait dengan PSBB IKOM tadi adalah sesuatu yang menarik dan informatif. Apakah itu bermanfaat bagi audiens? Misalnya dalam PSBB IKOM itu bisa menawarkan ini loh alternatif aspek jurusan yang berguna, yang tidak harus mana ikat pinggangnya dek, kayak gitu ya, tapi dengan sesuatu yang informatif yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini yang sering menjadi masalah bagi sebagian orang ketika menghadapi jurnalis. Sebagai seorang media relation officer, kita harus tahu apa saja kategori dari wartawan itu. Ada wartawan idealis yang nggak mau benar-benar dikasih duit atau amplop, bahkan kaos atau merchandise aja dia nggak mau. Anda harus hormati itu. Kalau misalnya ada juga wartawan semi itu kalau dikasih dia mau, kalau nggak dikasih dia nggak minta. Ada juga wartawan amplop yang emang dia sengaja datang untuk minta. Ciri khasnya begini, kalau wartawan idealis biasanya adalah media-media yang sudah besar ya, media arus utama, biasanya dia nggak mau dikasih. Saya pernah bertemu dengan media Radar Kediri, saya belum pernah magang di sana, dan ada beberapa wartawannya yang benar-benar nggak mau dikasih jam dinding aja, nggak mau, karena dia emang idealis sekali. Ada yang semi, beberapa media besar ada yang masuk kategori semi ini. Kalau dikasih diterima, kalau nggak dikasih dia nggak minta gitu. Tapi ada juga yang wartawan amplop, yang saya sebut sebagai wartawan bodrek begitu ya, yang mereka memang datang untuk mengaku sebagai seorang jurnalis, oplah tirasnya sedikit dan mereka minta duit. Bagaimana cara menghadapi mereka? Bagaimana kalau kita menghadapi wartawan yang tidak jelas atau wartawan amplop tadi? Yang pertama, kita harus menguasai situasi dan kondisi, termasuk kita bisa mengantisipasi bagaimana kalau kita
dan kita bisa membedakan mana yang termasuk wartawan jelas dan tidak jelas. Biasanya kalau wartawan yang tidak jelas itu nama medianya nggak terkenal. Kemudian biasanya online sih kebanyakan gitu ya. Kemudian tetap bersikap sopan, tidak usah marah-marah atau mengusir mereka. Karena ketika kita marah-marah atau mengusir mereka, ini juga bisa menjadi presiden yang tidak baik. Kemudian tidak hanya dalam merangkap. Kalau misalnya mereka menjebak kita, kalau kita sudah tahu bahwa mereka wartawan tidak jelas, kita bisa atur ya. Misalnya contohnya gini, misalnya dalam press release, kita bisa undang betul-betul yang sudah kita kenal, artinya kontak-kontak mereka yang memang media mainstream, bukan media abal-abal gitu. Jadi agar kita tidak hanya, kita sudah antisipatif agar nggak hanya dalam perangkap mereka gitu. Kalau mereka datang gimana? Ya udah datang aja, tetap bersikap sopan, tapi kita misalnya berikan bukan sesuatu yang berkaitan dengan uang gitu ya. Kasih aja gimmick begitu, apa begitu, merchandise apa gitu aja. Kemudian bersikap tegas, katakan saja tidak atau just say no untuk setiap pertanyaan, permohonan yang ujung-ujungnya amplop. Kita boleh kok mengatakan tidak, mohon maaf kami tidak punya anggaran untuk itu. Misalnya biasanya mereka dalihnya adalah minta, ini mbak iklan dong mbak gitu. Kami sudah mengalokasikan iklan untuk platform yang lain misalnya gitu. Anda boleh mengatakan tidak. Dan jangan menghindar. Kalau menghindar justru Anda akan sering dikejar-kejar. Jadi santai aja, tenang. Kalau Anda sudah menguasai ilmu menghadapi wartawan tidak jelas, Anda tidak akan takut. Toh mereka manusia biasa. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang susah ketika kita berhadapan dengan media. Karena media itu powerful, maka kita harus tahu bagaimana trik dan tipsnya untuk menghadapi atau menjawab pertanyaan wartawan. Yang pertama, kuasai 5W plus 1H. Anda harus tahu yang dibutuhkan media pasti berkaitan dengan nilai fakta berita ini. 5W plus 1H. Yang kedua, ketahui dengan siapa Anda berhubungan. Dengan media mana Anda berkomunikasi. Untuk segmentasi apa media itu akan ditampilkan. Jadi Anda tahu bagaimana Anda berbicara dan bersikap. Nah, itu tadi beberapa langkah strategi untuk mengantisipasi media yang powerful tadi ya. Kita tidak bisa menafikan fungsi media yang memang memiliki kekuatan luar biasa. Bukan berarti kita kemudian justru, waduh ini media terlalu powerful nih, begitu. Tapi bagaimana kita melakukan langkah antisipatif untuk menghadapinya. Oke, baik. Untuk diskusi, nah setelah materi ini ada diskusi, silahkan Anda diskusikan berkelompok ya dengan teman, bikin satu kelompok 2 orang aja. Ambil salah satu contoh kasus ya yang menunjukkan bahwa media is powerful, kekuatan media yang berkaitan dengan krisis komunikasi yang berkaitan dengan media begitu, dan kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, misalnya ada kasus tentang jatuhnya pesawat Lion Air. Nanti contohnya nggak boleh pakai Lion Air ya. Lion Air, bagaimana strategi perusahaan Lion Air dalam konteks medianya. Anda bisa baca-baca, kemudian Anda diskusikan dengan teman Anda. Waktunya cukup panjang, silahkan Anda diskusikan dan buat analisis singkatnya di rubrik atau di tombol diskusi. Terima kasih, kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.